Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan seluruh partai politik pendukungnya agar tidak menugaskan kader yang diusulkan menjadi menteri untuk mencari keuntungan dari anggaran negara. Menurut Prabowo, pemerintahan saat ini membutuhkan sosok-sosok yang mau bekerja sama demi bangsa dan negara serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta pada Kamis 10 Oktober kemarin. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Di kesempatan yang lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku belum membahas susunan Menteri Kabinet bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Soal kemungkinan jatah menteri untuk PKB, Muhaimin menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Kendati demikian, Muhaimin mengatakan siap kapanpun bila mendapat panggilan dari Prabowo. Beliau pasti punya rencana, punya ini kita nggak tahu. Oh, berarti soal pembagian segala macam belum ada pembahasan dari Pak Prabowo? Artinya Pak Prabowo minta tuh parpol untuk menunjuk menteri-menteri yang tadi itu yang disebutkan kriterianya. Artinya sudah ada kode dari Pak Prabowo untuk memilih menteri dari parpol-parpol. Sampai hari ini saya tidak pernah bertemu Pak Prabowo membahas itu. Dan baru kali ini ketemu. Berarti setelah kemarin di Muktamar Bali nggak datang, Pak Prabowo baru ketemu sama Gus Muhaimin ketemu ini. Belum pernah membahas menteri, jangankan menteri, ketemu aja nggak pernah. Katanya Kementerian Desa potnya PKB nih, Bu. Jangan terlalu jauh, ketemu aja baru kali ini. Sementara itu, Partai Golkar memastikan kader-kader yang ditunjuk untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran memiliki integritas. Menurut Sang Muji, partainya merekrut kader berdasarkan pertimbangan integritas. Jadi kita ingin memastikan orang-orang yang kita kirim ke kabinet adalah orang-orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas itu tidak harus kaya, karena faktanya orang yang kaya pun sering juga tidak memiliki integritas. Tetapi orang yang memiliki integritas adalah orang yang merasa cukup dengan dirinya, lalu melaksanakan amanah yang dipikulnya itu dengan baik. Dan kita ingin memastikan itu juga. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, ultimatum Prabowo terhadap ketua umum partai politik pendukungnya merupakan hal positif. Menurut Agung, Prabowo belajar dari pengalaman sebelumnya di mana banyak menteri yang terjerat kasus pidana korupsi. Itu pengalaman selama pemerintahan berlangsung, Mbak Adisti ya, karena banyak menteri-menteri tersangkut kasus ya, kasus-kasus hukum utamanya korupsi, dan harapannya itu tidak terulang lagi di zaman Pak Prabowo, dan wakil menteri itu menjadi instrumen efektif untuk memastikan hal itu tidak terulang. Karena Pak Prabowo akhirnya menempatkan orang-orang pilihannya, orang-orang kepercayaannya, loyalis-loyalisnya yang sudah lama ikut beliau sejak berapa periode ya, dan saya kira itu hal positif sebagai bagian dari mekanisme pencegahan, mitigasi supaya tidak terjadi korupsi lagi. Dan rencananya Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan nama-nama Menteri Kabinet Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2024. Pengumuman dilakukan di hari yang sama saat Prabowo dan Gibran Rakauming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan seluruh partai politik pendukungnya untuk tidak menugaskan kader yang diusulkan menjadi menteri nantinya di kabinetnya mencari keuntungan dari anggaran negara. Apa maksud dari pernyataan Prabowo Subianto? Kita bahas sore hari ini bersama dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore, Mbak Maido. Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Ini jadi menarik, sepertinya ada wanti-wanti atau ada juga sebenarnya yang menganggap ini sebagai ultimatum gitu dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk partai politik pendukungnya tidak menyodorkan nama menteri yang bakal cari untung dari APBN. Apa maksud Prabowo?
Ya, ini selaras dengan pernyataan pidato Prabowo sebelumnya dalam sebuah acara yang mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan korupsi. Nah, kalau sudah mengatakan seperti itu, maka kabinet-kabinet yang dibentuk atau figur-figurnya, tokoh-tokohnya, ataupun menteri yang mengisi kementerian nanti ya orang-orang betul-betul yang berintegritas. Karena kita tahu bahwa musuh bangsa ini adalah korupsi. Kenapa banyak orang yang bodoh? Kenapa kita masih miskin? Karena uang-uangnya APBN APBD-nya dikorupsi. Oleh karena itu saya kalau boleh mengatakan ini adalah perjuangan awal ya Pak Prabowo ketika terpilih untuk meyakinkan kepada publik, kepada rakyat Indonesia bahwa pemerintahannya memang tidak mentolerir soal korupsi itu. Jadi selama ini salah satu lumbung ya uang adalah APBN atau APBD dan pintu masuknya adalah melalui kementerian dan lembaga. Dan kita sama-sama tahu partai politik dalam konteks tertentu kadernya yang menjadi menteri biasanya menjadi ATM bagi partai. Partai kalau punya kegiatan yang skalanya besar minta sumbangannya kemana? Ya kepada anggota DPR yang punya posisi, lalu kepada menteri yang dari partai politik itu kan sama-sama sudah tahu dan sudah paham. Oleh karena itu Pak Prabowo mengingatkan mereka untuk tidak main mata gitu ya, tidak mengkorupsi anggaran APBN itu, walaupun atas katakanlah tanda petik ya perintah partai politik begitu. Oleh karena itu ya saya melihat inilah loyalitas dari menteri itu diuji. Apakah memang menteri yang dari partai nanti ketika direkomendasikan beneran itu kerja loyal kepada ketua umumnya gitu, atau kan loyal kepada presidennya begitu? Oke. Kang Ujang, sebelumnya kita mau juga putarkan ada video ini respons dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra ada Sufmi Dasko Ahmad berikut ini. Berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi secara spesifik dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi, itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Karena ini kan juga kita sama-sama tahu bahwa menteri yang akan membantu Pak Prabowo dalam kabinet itu juga ada dari unsur partai politik. Nah itu tadi sama-sama kita sudah dengar ya Kang Ujang pernyataan dari Dasko. Kalau kita melihat lagi ke belakang pengalaman di kabinet pemerintahannya Pak Jokowi, ada beberapa menteri-menteri yang juga berasal dari partai politik yang akhirnya terjerat kasus korupsi. Jadi ini sebenarnya mau menunjukkan komitmen Prabowo Subianto, seluruh anggota kabinet yang berasal dari partai politik ini harus bersih. Ya, harus, wajib gitu ya. Kalau nggak bersih, kalau tidak berintegritas, ya akan rusak cara pemberantasan korupsi. Katakanlah ala Pak Prabowo ya. Pak Prabowo punya komitmen, punya keinginan, punya political will untuk katakanlah memberantas korupsi. Dan saya melihat Pak Prabowo sudah tuntas ya dengan segala halnya. Oleh karena itu ya tugasnya adalah membenahi bangsa. Nah salah satu pembenahan itu harus dilakukan melalui sektor hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Bagaimana misalkan Pak JK wanti-wanti kepada Pak Prabowo tegakkan hukum dengan baik. Nah di saat yang sama tentu kalau bicara soal hukum adalah dalam konteks penegakan tadi pidana korupsi. Jadi siapapun nanti yang korupsi harus disikat. Dan saya percaya dengan komitmen itu. Karena bagaimanapun muara dari semua persoalan bangsa ini adalah korupsi. Jadi kalau anggaran APBD-nya tidak dikorupsi, insya Allah rakyat bisa sedikit bernapas, bisa sedikit sejahtera, kira-kira begitu. Oke. Ini kan dari sisi Pak Prabowo sudah jelas ya wanti-wanti, pesan, ultimatumnya nanti untuk partai politik. Tapi dari sisi partai politik gimana nih melihatnya? Ketar-ketir gak nih dengan pesan yang sudah disampaikan Pak Prabowo untuk nanti menyodorkan nama-nama yang bakal mengisi kabinetnya? Ya, kelihatannya kebingungan. Tetapi pasti politik ada nakal-nakal dikit lah. Coba didorong-dorong dulu gitu kan. Paling nggak nama ketua umumnya. Yang biasanya ketua umumnya juga kan banyak juga yang disebut-sebut dalam perkara tertentu gitu. Yang bisa jadi, saya meyakini karena kalau kita bicara bersih betul, 100% bersih, nggak ada manusia yang bersih. Karena bukan malaikat. Pasti ada noda-noda, titik-titik
kekurangan-kekurangan pada figur-figur tertentu di partai politik itu. Tetapi saya melihat ya dalam konteks tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya itu akan dipertimbangkan juga oleh partai politik. Makanya tadi Sekjen Partai Golkar mengatakan kan akan mencari sosok figur yang berintegritas. Apakah itu benar atau tidak? Maka kita lihat nanti, kita bisa uji, kita bisa ukur. Ketika Pak Prabowo nanti mempublish, mengumumkan nama-nama menteri itu kita awasi satu-satu, kita kuliti, kita nilai bersama. Apakah memang mereka terkait dengan kasus tertentu atau tidak dari partai politik itu? Karena tadi penyakit dan sumber penyakit utama dari bangsa ini korupsi. Jadi pendekatan pemberantasan korupsi dan pendekatan yang menurut hemat saya sangat penting bagi Pak Prabowo untuk meyakinkan publik bahwa Pak Prabowo berkomitmen. Nah, termasuk partai politik harus punya komitmen yang sama dong dengan presidennya. Kalau enggak ya akan berbenturan antara kepentingan partai dengan kepentingan Pak Presiden. Oke, tidak mau kabinetnya nanti diganggu dengan urusan korupsi atau juga pembantu presiden ini terjerat dengan kasus korupsi. Oke, kita beralih ke sorotan soal beberapa nama ketua parpol ini kan diprediksi nanti akan maju ya, akan mengisi kursi-kursi menteri, kursi-kursi pembantunya presiden gitu. Kita sebut saja dari Golkar ada Bahlil Lahadalia, kemudian dari ada Zulkifli Hasan dan juga ada AHY dari Partai Demokrat. Kursi-kursi yang diisi oleh ketua umum ini, apakah kemungkinan nanti wakil menterinya akan diisi oleh profesional? Anda melihatnya seperti itu, Kang Ujang? Ya, kalau kita bicara soal profesional, mestinya menjadi prioritas ya. Artinya jangan sampai profesional hanya dijadikan bemper, hanya dijadikan wakil menteri. Mestinya ya profesional itu, ahli itu, pakar itu diberikan porsi sebagai menteri. Ya, oleh karena itu kalau misalkan tadi ketua umum partai mengisi posisi menteri, apakah wakilnya jadi profesional? Mungkin. Mungkin itu skema terakhir ya untuk memastikan ada keseimbangan bahwa di situ di kementerian itu ada sosok ketua umum partai, di saat yang sama juga ada profesionalnya. Tetapi kalau kita melihat birokrasi, biasanya itu kan penentu kebijakan itu menteri yang menandatangani semua anggaran dan lain sebagainya. Wakil menterinya banser saja. Jadi nanti orang yang profesional itu tidak akan bekerja dengan baik juga walaupun disimpan di kementerian sebagai wakil menteri. Jadi saya melihat harus dicari betul-betul ketua umum atau kader partai yang betul-betul tidak tersangkut dengan kasus-kasus lama, dengan kasus-kasus pidana. Karena ini kita serius untuk membangun bangsa, masa iya partai politik tidak serius? Jadi komposisi tadi menterinya dari ketua umum bisa jadi, wakilnya dari profesional mungkin. Itu mungkin skema kompromi ya untuk agar masyarakat menilai bahwa ada sosok proporsional di kementerian-kementerian yang dibangun oleh Pak Prabowo begitu. Oke. Kalau kita melihat nanti optimisme, saya mau nanya dulu deh, Kang Ujang, apakah Anda optimis menteri-menteri yang akan menduduki kabinetnya Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka nantinya dengan koalisi yang gemuk, koalisi yang besar, apakah kemudian nanti bisa memenuhi ekspektasi publik? Saya yakin akan memenuhi ya. Tapi memang ya? skalanya 60-70% gitu. Kalau sampai 100% tidak lah. Kenapa? Saya meyakini mereka ingin bekerja dengan baik, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Kenapa? Karena periode pertama itu biasanya menentukan untuk langkah berikutnya. Artinya memang di periode pertama ini semua kekuatan politik termasuk kabinet itu akan bekerja dengan baik. Karena mereka akan dinilai oleh publik plus minusnya, kekurangan dan kelebihannya tadi. Jadi bagi menteri-menteri misalkan yang dinilai buruk, yang tidak baik, tentu sangat rawan gitu, sangat rawan untuk bisa dikritik oleh publik dan lawan diganti juga oleh Pak Prabowo. Jadi saya meyakini ekspektasi itu saya tetap optimis karena mereka akan bekerja dengan baik. Tapi tadi pasti tidak semuanya bagus, tidak semuanya hebat, tapi ada juga tentu yang bagus, yang setengah bagus, dan ada yang biasa-biasa saja. Karena setiap figur itu kan berbeda cara kepemimpinannya. Jadi saya meyakini, saya tetap masih optimis, mereka akan bekerja dengan baik. Tapi tadi ya mungkin kalau dalam konteks skala penilaian dari 0 sampai 10 atau dari 10 sampai 100, ya saya sih bisa bekerja bisa
60-70% di awal-awal begitu, di awal-awal begitu. Oke. Komitmen untuk punya kabinet yang bersih, kemudian juga masa transisi pemerintahan yang juga sudah disebut oleh Prabowo ini baik, lancar dari pemerintahan Jokowi. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk memperlancar semua program-program yang sudah dijanjikan, kira-kira siapa saja nih Anda lihat menteri dari Jokowi yang kemudian akan lanjut lagi di kabinetnya Prabowo Gibran? Sri Mulyani kah atau nama-nama lain? Yang pasti kan dari partai-partai itu sudah disebutkan ya, ketua umum parpol udah pasti ya, Ya, lalu ada juga titipan-titipan Pak Jokowi ya kan. Dengar-dengar ada 4 nama gitu. Itu kan sudah siapa itu Kang Ujang? Gitu. Bocorin dong. Kan sudah beredar itu, ada Pak Tito, ada Menkominfo yang sekarang gitu kan. Ada Pak Pratikno gitu kan. Nah, itu satu lagi disebut-sebut juga. Satu lagi saya lupa tuh Pak. Nanti di media juga sudah disebutkan 4 nama itu. Nah, lalu kalau Bu Sri Mulyani, saya jawab dulu ya. Bu Sri Mulyani kelihatannya mungkin tidak dulu mungkin. Tapi kalau di tengah jalan saya tidak tahu ya. Karena bisa jadi nanti Menteri Keuangannya adalah orang-orang yang memang dekat dengan Pak Prabowo tapi dari kalangan profesional begitu. Kalau PDIP siapa yang paling berpeluang dari 3 nama? Ya kan nama-namanya juga sudah beredar ya. Apakah nama-nama yang beredar itu sama? Kansnya peluangnya dari 3 nama ini Kang Ujang? Ya kalau saya tetap ya Pak Budi Gunawan punya BG ya, Pak BG. Ya Pak Oli punya kans karena beliau bendahara partai. Lalu Pak Azwar Anas juga punya kans karena mereka anak kesayangannya Ibu Mega. Jadi nama-nama yang beredar itu ya memang cukup punya peluang ya untuk bisa menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo Gibran begitu. Oke. Ini kalau misalnya kita lihat kan janji kampanyenya banyak gitu, terutama yang paling disoroti adalah soal program makan bergizi gratis begitu ya. Harus cepat, dananya juga menelan angka yang cukup fantastis begitu. Tapi kalau kita lihat dari 5 tahun pemerintahan sebenarnya akan efektif hanya 3,5 tahun karena 1,5 tahun juga nanti akan dipakai lagi untuk persiapan Pilpres, kita juga kan pilkadanya semuanya bersamaan gitu serentak. Artinya ini hanya waktu yang sangat singkat 3,5 tahun untuk bisa menjawab janji-janji politik yang sudah disampaikan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, Pak Prabowo tahu persis. Makanya di masa transisi ini gitu ya, di akhir masa jabatan Pak Jokowi kan sudah mulai pembahasan anggaran dengan Menq ya Bu Sri Mulyani kan sudah mulai itu. Sudah APBN 2025-nya kan sudah dibahas juga. Bahkan sudah diketok palu gitu kan untuk anggaran 2025. Jadi dalam konteks itu ya semua sudah dipersiapkan dari awal, tidak ketika sudah dilantik. Jadi memang di awal sudah pertemuan-pertemuan pembahasan anggaran itu sudah dibahas dengan Menteri Keuangan. Jadi dengan waktu yang singkat tersebut ya tadi tidak bisa bergerak ketika sudah dilantik saja, tapi memang bergerak sebelum dilantik di masa transisi ini sudah mulai direncanakan, didesain terkait dengan politik anggaran untuk merealisasikan program-program kampanye Prabowo Gibran. Ya itu karena janji ya harus direalisasikan. Kalau tidak direalisasikan ya masyarakat akan kecewa. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, Pak Prabowo akan habis-habisan, akan mati-matian memenuhi janji-janji itu. Baik, terima kasih. Janji adalah utang begitu ya, Kang Ujang. Dan kita nantikan siapa-siapa saja nama-nama yang akan mengisi kursi kabinet menteri nanti di pemerintahan Prabowo Gibran. Nama-nama tentunya orang-orang yang profesional, kemudian juga berkompeten, dan yang paling tentu adalah sesuai dengan ultimatum dari Prabowo adalah orang-orang yang bersih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Sehat selalu, Kang Ujang. Amin, sama-sama Mbak Maido. Saudara, 9 hari jelang purna tugas Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo berpamitan kepada wartawan dan juga pegawai Istana Kepresidenan Jakarta. Jurnalis Kompas TV Friska Clarissa akan berbincang bersama kami di Rumah Pilkada soal 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.